The Fed akhirnya menghentikan kenaikan suku bunga acuannya Mei ini. Tapi berhentinya kenaikan Fed rate ini bukan berarti ancaman resesi atau krisis berhenti. Masih ada masalah debt ceiling yang menggantung di Amerika. Bagaimana sebenarnya kisruh masalah global yang dimulai dari Amerika ini? Apa dampak ke Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan sebagai investor? Berikut analisis dan tips dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Oke, jadi epicentrum memang ada di Amerika. Policy rate-nya itu the Fed ya. Jadi apakah istilahnya higher for longer atau high for longer? Kalau higher for longer dia masih butuh naikin. Tapi kalau high for longer udah selesai tapi agak flat karena kayaknya inflasi ini tidak akan secepat turun ke 2% seperti yang diharapkan. Tapi concern-nya betul itu adalah debt ceiling. Jadi waktu pandemi kemarin itu the Fed dan juga Treasury itu deficit spending besar sekali. Utangnya gede. Itu membuat kontras dua partai. Ya, Republikan mintanya entitlement, jadi biaya-biaya sosial, kesehatan dan lain-lain itu diturunkan gitu. Dan dia juga propose mungkin nurunin pajak gitu, defisitnya bakal gede. Jadi ini ada nuansa politik dan market itu udah calculated. Jadi ada yang unik kali ini adalah kemungkinan US itu bakal default, itu ada namanya credit default swap, itu the highest lah boleh dibilang kondisi sekarang. Yang akan terjadi itu kemungkinan besar apa yang disebut sebagai global repricing gitu. Amerika sendiri pernah kehilangan AAA tahun 2011, kemungkinan akan di downgrade gitu. Saya yang belajar melintasi berbagai krisis. Ini karena krisis itu giliran, sekarang tuh crisis in the West but affecting the rest gitu. Nah mudah-mudahan Indonesia dengan pengelolaan ekonomi yang lebih bagus itu akan di re-rating. Negara seperti Inggris harusnya di-rating gitu. Akan terjadi goncangan dulu karena bond market di Amerika itu kan paling besar ya. Bagaimana negara Jepang dan China yang pemilik T-bond terbesar itu akan bereaksi. Ada dugaannya itu akan mengurangi minat investasi di T-bond gitu. Dan ini akan memperberat karena yang bond yield sekarang itu kalau dipertahankan bagi Amerika itu beban fiskal dia gede. Jadi mungkin akan terjadi de-dolarisasi, ada cycle yang bertumpuk gitu ya, nggak cuma siklus jangka pendek, siklus bisnis, ada siklus pandemi, siklus penuaan penduduk, dan siklus pergantian hegemoni lah boleh dibilang. Jadi kalau dulu ada Cold War jilid 1 itu sehebat apapun Rusia, ekonominya nggak pernah melewati 40% ekonomi Amerika. Sekarang Amerika tuh punya lawan yang lebih berat. Ya, jadi kalau Ray Dalio itu ada 3 yang dia bilang kenapa dia pesimis dengan Amerika. Pertama, Amerika punya utangnya gede sekali, dia tuh GDP di atas 100%, ada internal konflik, dan dia punya lawan yang lebih berat gitu. Profilnya kemungkinan dunia akan deflasi, jadi bukan inflasi karena terjadi perlambatan gitu. Nah, kalau deflasi atau resesi dan lain-lain, amankan diri ke government bond. Government bond kita bisa karena credit risk kan, kita relatif bagus dan 4 bulan terakhir juga kita punya surplus gitu. In fact, asing itu udah mulai masuk lagi, sekitar 3,8 miliar tahun ini di SBN, sementara di saham itu hanya 1,2. SBN indeksnya itu sekitar 4,7, sementara di indeks saham itu minus 1,2. Jadi strategi kami bond over equity itu betul gitu. Jadi global dynamic ini unik sekali. Ada 3. Jadi pertama misalnya kita ngelihat bond yield rupiah kita
dengan kita tapi rupiah, satu lagi dolar Indon gitu ya. Nah, selisih ini yang disebut currency risk. Kemudian dolar kita, Indon kita dengan T-bond. Ini disebut sebagai credit risk. Yang menariknya, semua risiko ini udah berkurang turun. Orang bisa ngelihat itu mahal, tapi dunia ini sedang rebalancing gitu. So far selama pengelolaan ekonomi Indonesia bagus tuh maksudnya ada dua. Kita tetap bisa mencetak surplus neraca berjalan, ekspor dikurang import barang dan jasa surplus, dan kita punya fiskal itu lebih disiplin, artinya supply risk SBN kita berkurang. Kan baru Menteri Keuangan ketika mengumumkan bahwa kinerja fiskal masih surplus nih sampai bulan April, dan itu ada indikasi bahwa pemerintah akan mengurangi penerbitan SBN, itu juga bagus gitu. Jadi kalau ngelihat bond itu belajar dari tahun lalu, memang ada namanya T-bond risk, apakah ini akan naik dan lain-lain gitu. Sekarang udah naik, udah normal, bahkan di Amerika tuh udah lebih besar dari expected inflasi. Kemudian dollar risk, dolar ternyata lemah, currency risk nih sebetulnya. Ketiga tuh supply risk gitu. Nah, keempat tuh baru interest rate risk, itu bacaan inflasi, dan so far sih interest rate kita udah naik dulu tahun lalu, bahkan dengan inflasi yang relatif terkendali sebetulnya kita bisa melihat bahwa kemungkinan bunga domestik bisa turun, tapi kelihatannya timingnya menunggu the Fed dulu nurunin. Bunga BI kelihatannya lebih hati-hati, pola umum BI itu ketika the Fed naikin, ikut naikin juga lebih cepat, tapi ketika turun lebih hati-hati gitu. Dugaan saya begini, ada suatu paradigma yang berbeda sekali. The Fed katakanlah maunya inflasi ke 2%, itu dari mana inflasi 2%? Sementara environment sekarang itu beda kan. Ada geopolitik, ada pandemi, ada supply chain problem gitu. Jadi fundamental inflasi itu kemungkinan besar beda. Makanya expected inflasi orang tahun ini dan tahun depan tetap di atas 2% gitu. Kalau the Fed boleh dibilang, wah inflasinya lebih tinggi, bahwa yang normal itu bukan 2%, itu akan terjadi goncangan. Jadi the Fed itu menunjukkan aja dia mau price stability. Biasanya ada dua kebijakan the Fed, maximum employment dan price stability, itu inflasi. Tapi ada juga financial stability. Ketika terjadi masalah di Silicon Valley Bank, dia itu akan mengancam struktur industri keuangan Amerika, sehingga the Fed itu quantitative easing, itu berarti ada sasaran ketiga. Hopefully ini contain di perbankan Amerika kan, jadi waktu suku bunga naik, deposan itu melihat, wah di deposito berapa sih dapatnya? Kalau suku bunga naik tuh money market fund lebih bagus kan daripada hijrah, berapa triliun lah pindah ke sana. Tapi di sisi aset, karena bank-bank ini tuh invest di SBN jangka panjang, dia turun gitu. Nah inilah yang balance problem, inilah yang memukul regional dan small banks di Amerika. Big guys, JP Morgan dan lain-lain diduga akan tetap aman. Ini pelik ya, dikaitkan dengan pemilu, ya pengambilan keputusan pasti berat ya. Ini cenderung kan populis kalau menjelang pemilu, tapi populis biasanya menunda. Kemudian hari itu pasti harus dibayar gitu. Jadi pola umumnya menurut saya ya, kita harus antisipasi ada yang saya sebut tadi regional repricing gitu. Maintain aja bahwa ekonomi Indonesia kredibel, pengelolaannya bagus, sudah terjadi. Jadi 5 tahun terakhir sebetulnya risiko pelemahan rupiah itu karena kita menikmati surplus, itu risknya itu kalau kami ukur itu sekitar mungkin 2,9% gitu. Itu beda banget. Nah jadi ini negara tetangga kita aja seperti Malaysia, Thailand, mengapa bond yield mereka itu rendah? Karena currency risk mereka itu rendah. Dan mereka, kenapa currency risk mereka itu rendah? Karena mereka bisa mencetak current account surplus gitu. Nah kita juga harus menapaki produk tersebut. Di external volatility atau dynamicnya itu ya berarti domestic policy harus kita perkuat. Saya di pekerjaan saya ini melihat negara udah cukup bagus. Nah tentunya kita punya dinamika sendiri ketika tahun depan kita akan pemilu kan, apakah akan
keberlanjutan policy yang dilakukan oleh administrasi seperti ini apakah akan dipertahankan itu. Karena kelihatan dalam kacamata melewati krisis ya, kita mampu melawan krisis itu kalau kita punya cadangan. Berarti kita produktif. Produktif itu apa? Ekspor kita harus lebih besar dari import. Untuk sejumlah komoditi mining kita surplus. Tapi kalau di minyak misalnya, defisit tahun lalu itu terparah dalam sejarah Indonesia. Jadi harus dicari jalannya dong. Jadi jangan sampai kita terus melakukan defisit. Berarti kita kurang produktif di migas gitu. Tapi di sektor lain on overall kita masih produktif. Nah yang kedua itu adalah apakah kita bisa mengendalikan utang. Karena utang itu kan di kemudian hari akan jadi masalah. Apalagi kalau penduduk menua seperti yang terjadi sekarang di banyak negara barat lah ya. Pertama, dengan setting ekonomi global akan resesi, relakan bond dulu rally. Jadi, bond yield kita udah terbukti rally. Banyak orang menganggap bahwa investment itu hanya di saham gitu. Ada baiknya sekarang recalculate dengan global dynamic seperti ini. Jadi, broader asset class, ada bond, SBN ya, bisa beli langsung atau bisa beli indeksnya gitu. Ada juga saham. Global dynamic ini boleh dibilang asing sekarang suka sama SBN kita. Seperti tadi flow yang saya sampaikan masuk ke SBN itu ada 3,8 miliar, ke saham jauh lebih rendah gitu. Nah kenapa? Karena tahun lalu kita saham udah unggul. Sekarang harga batu bara itu boleh dibilang terkonsolidasi kan turun 60% tahun ini gitu. Wajar mereka keluar dan mereka itu yang di saham mereka balik ke tahun lalu itu yang paling turun. Yang paling turun tuh seperti saham Nasdaq yang sangat sensitif dengan liquidity dari The Fed. Eropa ternyata musim dingin tidak separah yang diduga dan ada pembukaan Tiongkok walaupun kayaknya agak menguap gitu. Kalau belajar amatilah, cermatilah, antisipasilah ini arus dana asing akan kemana. Saran saya nih coba diuji setelah asing masuk di SBN dia akan masuk ke saham dan kita udah masuk lebih dulu. Tapi yang dibutuhkan tuh kesabaran. Banyak orang kan investasi di saham tuh maunya capital gain. Padahal anatominya kan ada dividen, ada capital gain. Kan kita di Bahana ini menggunakan 5 LVIS kan faktor. Jadi earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment. Liquidity itu belum banyak masuk ke kita. Jadi menurut saya perlu kesabaran kalau di saham. Jadi tetap invest gitu karena pengelolaan makro kita relatif bagus gitu. Jadi pahamilah apa yang disebut asset class and regional rotation seperti ini. Jadi aset class asing masuk di SBN. Untuk saham mereka masih piknik di negara-negara yang tahun lalu turun banyak. Market itu efisien. Tetangga kita yang satu notch di atas kita itu di bawah 6 udah. Jadi sekarang bond yield kita berapa? 6,4 ya mengarah ke sana lah ya. Jadi kalau tetap kita konsisten, wah itu cukup besar. Nah kalau bond yield-nya tuh turun, ya harusnya saham itu bisa naik. Saham kita masih di 7.200 ya, tapi kalau optimis bisa jauh lebih tinggi. Tapi saham ini kan stock picking kuncinya ya. Overall market kan ada beberapa saham-saham tertentu yang katakanlah challenge, tapi seperti kalau misalnya masih dipersepsikan BI akan cut rate gitu ya, saham-saham cyclical, properti otomotif semestinya juga bisa dilirik gitu ya, gitu bank gitu ya. Nah, sektor komoditi kelihatannya ada challenge kecuali mining ya, karena ada green energy, kemudian persiapan banyak negara untuk perang ini membutuhkan mining gitu. Ya itu kayaknya lebih struktural ya, karena EV misalnya kan kendaraan listrik butuh baterai itu kan dari hilirisasi komoditas tambang ya gitu.